Kita akan memuji Tuhan. Saya mengajak untuk saudara yang di rumah untuk kita bangkit berdiri dari kursinya. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Datanglah baik. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Kita siapkan hati kita. Kita akan masuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu
Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
Kami bersyukur Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Nya, Engkau rapi biar setiap firman yang keluar dari bibir mulutnya menjadi rema dalam setiap kami yang mendengarnya di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, hai dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya, mari katakan amin. Tahun 2021, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman Tuhan saat ini, dan biarlah Tuhan, firman-Mu menjadi remah buat kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Mari Bapa Engkau berbicara kepada kami. Tuhan berbicara kepada kami. Kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Saudara, Saul disingkirkan oleh Tuhan karena ternyata ia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Hatinya tidak tertuju untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak tokoh-tokoh yang ada di dalam firman Tuhan, tokoh Alkitab yang kalau kita baca dari zaman ke zaman, ada orang-orang yang benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya kasih contoh, kalau saudara baca di dalam pembacaan tadi, pagi kita baca Alkitab Kejadian, ya Kejadian 1, Kejadian 5, sampai Kejadian pasal yang ke-7, ya Kejadian 4 sampai Kejadian pasal yang ke-7. Di sana ada Kejadian pasal yang ke-6, di mana seorang tokoh yang bernama Nuh, dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, yaitu hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dan selanjutnya setelah Nuh ada namanya Abraham. Abraham ini dia hidup di zamannya dia, dan kata firman Tuhan, Abraham adalah sahabat Allah. Dan Abraham juga hidup berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita melangkah tokoh yang selanjutnya, yaitu pembacaan tadi kita, yang namanya Daud. Daud itu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia hidup berkenan. Hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, biarlah generasi yang sekarang ini, kita semua, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, tampillah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang benar-benar menangkap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Allah telah memilih saudara dan saya, dan Allah telah mengadopsi saudara dan saya untuk menjadi anak. Ya, ini yang berulang-ulang saya sampaikan kepada kita semua. Yakinkan dirimu bahwa waktu Yesus ada dalam hidupmu, maka engkau dan saya itu adalah anak Allah. Allah mengadopsi kita bukan dengan barang yang fana, kata firman Allah, tetapi dengan darah yang mahal. Yaitu dia memeteraikan kita, sehingga kita menjadi anak. Nah, kalau anak, saudara, apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takuti? Tidak ada. Karena Bapa kita, seorang raja, di atas segala raja. Ada amin, saudara. Bapa kita adalah Bapa yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Makanya di dalam memasuki tahun 2021, kita jangan berfokus hanya mencari kebutuhan. Berfokus kepada hal-hal dunia, tetapi sebagai seorang anak, kita mengejar perkenanan akan Allah.
Karena Tuhan bilang rambut di kepalamu pun aku pasti tahu. Dan Tuhan berkata kepada kita sebagai anak, kalau saudara baca dalam kitab Matius pasal 6 seterusnya, bagaimana seorang anak yang tidak cinta uang, Tuhan bilang, jikalau engkau punya dua tuan, maka engkau akan membenci tuan yang artinya Tuhan mau mengajar kita supaya hati kita benar-benar berfokus kepada Bapa. Kita nggak berfokus hanya mengejar kebutuhan, mengejar tahukah saudara bahwa kebutuhan, keperluan saudara sampai hari ini Allah sanggup memenuhinya. Allah sanggup memeliharanya. Makanya memasuki tahun yang akan datang, kita berfokus untuk berkenan, hidup berkenan di hadapan Allah. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya tidak salah, saya pernah khotbah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, saudara, bergembira di dalam Tuhan. Karena dalam Sefanya pasal 1, pasal 3 ayat yang ke-17, Tuhan Allah berdiri sebagai pahlawan. Dan ia bergembira kalau kita bergembira. Ia bersukacita kalau kita bersukacita. Jadi memasuki tahun yang akan datang, jangan bersedih, jangan kecewa, tetap bersukacita. Karena Tuhan senang melihat anak-anaknya sukacita. Saya melihat wajah-wajah sukacita, ada, amin, saudara. Sekalipun ada cengkraman, ada intimidasi virus COVID, tetapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tetap kita bergembira di dalam Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan juga, ketika firman Allah dalam Lukas pasal 15, dikatakan ketika satu orang bertobat, maka seluruh surga bersukacita. Artinya untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan, kita punya hati yang bertobat, dan juga kita mentobatkan banyak orang untuk datang kepada Yesus, untuk datang percaya kepada Yesus dan menjadikan Yesus Tuhan, menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Ini tugas saudara dan saya, untuk pergi jadikan segala bangsa muridku, sehingga waktu kita memenangkan satu jiwa, maka surga bersorak-sorak. Surga bersorak-sorak, termasuk yang punya surga bersukacita kalau saudara dan saya bersukacita. Dan yang ketiga, saudara, menyenangkan hati Tuhan adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Saudara, ini bagian yang paling penting untuk kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada beberapa kehendak Tuhan yang saya catat di dalam firman Tuhan, ya, supaya memasuki tahun-tahun yang akan datang, kita tahu, oh ini adalah kehendak Tuhan, saya harus melakukannya. Ya, karena Tuhan mau setiap kita taat kepada kehendak Tuhan. Ya, sebagai anak raja, kita tunduk dan taat kepada peraturan-peraturan kerajaan Allah. Nah, saudara, lawan dari kerajaan Allah adalah kehendak kita sendiri. Selama kita melakukan kehendak kita, terus lakukan mengejar, melakukan mempertahankan kehendak kita, maka hidup kita nggak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita mengejar perkenanan Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan, maka saya yakin dan percaya hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kita mulai baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Saya mau tanya di sini, berapa banyak yang telah menerima Yesus Kristus? Amin. Haleluya. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Dicas. Ya, mohon maaf, ada gangguan. Selanjutnya,
dikatakan gini, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kehendak Tuhan yang pertama adalah tetap di dalam Dia. Amin. Yesus berkata begini, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang-orang yang menangkap perkenanan Tuhan, dia tetap hidup di dalam Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap ada persekutuan dengan Tuhan. Sehingga goncangan apapun yang terjadi, saudara dan saya tetap kuat. Karena saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan. Makanya firman Allah berkata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dikatakan ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah mau kita semakin mendalam di dalam Tuhan. Semakin rindu mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bukan hanya sekedar saudara giat di dalam kegiatan ibadah. Itu hanya sekedar seremoni. Tetapi pengenalan akan Tuhan adalah hari demi hari, saudara. Ada persekutuan dengan firman Tuhan. Karena isi hati Tuhan itu ada di dalam kebenaran firman Allah. Makanya saya sampaikan di grup WhatsApp kita. Ayo, jangan kendor untuk kita membaca firman Tuhan. Karena ketika kita bersekutu dengan firman Tuhan, kita semakin mendalam dan firman itu bertumbuh sehingga saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Ketika saudara membaca firman Tuhan dan minta tuntunan kuasa Roh Kudus itulah yang membawa kita berakar di dalam Dia. Sehingga ada Tuhan singkapkan kebenaran firman Allah. Sehingga waktu menghadapi tantangan, kita menghadapinya dengan firman yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Sehingga kita bisa mendeklarasikan firman Tuhan. Dan kita hidup berkemenangan. Seperti yang dialami oleh Yesus ketika dia masuk di dalam godaan. Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya ketika saudara berakar di dalam Dia, saudara terus menggali firman Allah. Sehingga saudara diberikan pengertian oleh Roh Kudus, bukan pengertianmu sendiri. Tetapi oleh Roh Kudus, waktu saudara menghadapi tantangan, ada firman Allah yang muncul. Dan firman itu engkau deklarasikan. Dan firman itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Makanya hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Bukan menurut apa kata orang. Kadang-kadang kata orang membuat kita jadi khawatir. Kata orang membuat kita menjadi takut. Ya, kita seringkali mendengar berita-berita yang negatif. Membuat kita menjadi khawatir, takut. Wah, di mana-mana sudah ada COVID. Tetapi ketika kita mendengar firman Allah, hidup kita dibangun di atas firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh Dia itu siapa? Firman. Kita baca dulu ya, Yohanes pasal 3. Ayat pertama sampai ayat yang ke-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Amin. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Firman itu adalah Yesus sendiri. Dan ketika saudara bersekutu dengan firman Allah, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini, kata firman Allah, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Maka segala sesuatu yang ada di luar sana tidak menggoyahkan iman
yang muncul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Karena segala sesuatu yang di luar sana itu sementara. Tetapi segala sesuatu yang ada di dalam saudara kekekalan, itu sesuatu yang kekal adanya. Segala sesuatu. Dia tidak ada suatu pun, tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan di dalam dia, di dalam firman, ada hidup. Artinya ketika saudara berakar di dalam firman, ada kehidupan di sana. Ada hidup. Dan hidup adalah terang manusia. Ketika saudara ada di dalam firman Allah, maka kehidupan saudara menjadi terang bagi banyak orang. Dan terang itu bercahaya. Bahkan di dalam ayat yang ke-12, kalau saudara melangkah dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya. Menerima siapa, saudara? Selain menerima Yesus, menerima firman. Firman diberinya apa? Kuasa untuk menjadi anak Allah. Waktu saudara dan saya menerima firman, firman yang saudara dengar melalui khotbah, firman yang saudara baca melalui perenungan setiap hari, maka firman itu yang menjadi kuasa untuk menghancurkan setiap kekhawatiran, setiap ketakutan, karena pergumulan hidup saudara bukanlah sakit penyakit, pergumulan hidup saudara bukanlah masalah ekonomi, tetapi pergumulan hidup kita semua memastikan saudara tetap ada di dalam firman Allah. Saudara tetap bertumbuh di dalam firman Allah. Saudara tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka percayalah, hal-hal yang di luar itu sangat kecil urusannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Selanjutnya kita kembali lagi ke dalam kitab Kolose tadi. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Poin yang selanjutnya yang ketiga. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Inilah satu kehendak Tuhan juga bagi kita, yaitu kita teguh di dalam iman kita. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Penyakitkah? Ekonomikah? Tetaplah teguh. Tetaplah percaya. Jangan mau digoyahkan oleh apapun juga. Dunia boleh goncang, tetapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan tidak akan tergoncangkan. Kenapa? Karena memiliki iman. Iman itu adalah percaya kepada Kristus Yesus. Yang menjadi dasar bagi kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Makanya Yesus datang pada kali yang kedua yang dia cari adalah dia berkata, adakah iman kutemukan di bumi ini? Saudara, hari-hari ini semakin jahat menguji iman kita. Tetapi kalau saudara terus ada persekutuan, iman kita tetap teguh, tetap kuat, sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga. COVID boleh datang mungkin. Ya, tetapi anak-anak Tuhan tetap punya iman, percayanya kepada Tuhan. Dia tidak digoyahkan oleh apapun juga. Karena punya keyakinan. Kita ini adalah anak Allah. Kita beriman. Katakan bersama saya ini anak Allah. Sekali lagi, saya ini anak Allah. Dan Bapa menjamin kehidupan saudara dan saya. Selanjutnya, poin selanjutnya, apa kehendak Tuhan? Yaitu hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ternyata kehendak Tuhan itu adalah waktu saudara dan saya mengucap syukur. Kalau saudara dan saya hidup dalam mengeluh, maka itu yang membuat justru hati Tuhan sedih. Seakan-akan kita nggak percaya. Seperti kisah, mungkin saudara sudah pernah dengar, nggak apa-apa, saya akan ulang lagi. Bukan orang Ambon, saya pakai orang Sangir aja, karena saya sendiri orang Sangir. Di musim Desember ini kan sering musim hujan, dan musim panen pala. Orang Sangir, bapak-bapak, om-om, jemur pala,
Dan waktu menjemur, tiba-tiba ada hujan. Diangkat lagi. Taruh di dalam rumah. Sampai di dalam rumah, matahari terbit lagi, sudah. Dia ngambil lagi. Dia jemur lagi. Baru mau jemur, masuk ke rumah, hujan lagi, sudah. Dia mulai menggerutu dalam hatinya. Ya. Hanya dia angkat lagi, taruh lagi di rumah. Sampai di rumah, kena matahari lagi. Ada matahari lagi. Sehingga dia angkat lagi, dia jemur lagi. Baru mau jemur, saudara, mau ke rumah, tiba-tiba hujan lagi. Akhirnya orang Sangir bilang begini, halo bos, kalau udah nggak sanggup atur, turun Jo. Nanti saya yang naik. Nah, saudara, artinya orang yang bersungut-sungut adalah orang yang belajar mengkudeta Tuhan. Dia tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini, saya melihat wajah-wajah yang tidak bersungut-sungut. Ada amin. Wajah-wajah yang bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur. Temukan sesuatu hal yang membuat saudara tetap bisa bersyukur. Kalau saudara bisa bernafas, itu karena anugerah Tuhan. Itulah kita bersyukur. Pagi-pagi bangun, saudara. Wow, saya sehat. Saya kuat. Kita bersyukur. Karena Tuhan yang membimbing hidup saudara. Saudara mungkin sampai hari ini masih bisa bekerja di tengah-tengah ribuan orang, ratusan ribu orang yang mengalami PHK. Tetaplah bersyukur. Bahwa Tuhan masih memakai engkau, memberikan pekerjaan. Bahkan mungkin kita punya usaha yang kita, langkah demi langkah, waduh kayaknya susah banget nih, saudara. Tapi saudara terus belajar bersyukur. Tuhan terima kasih untuk usaha yang Engkau berikan. Tuhan terima kasih sudah. Waktu saudara terus bersyukur, ada mujizat di dalam kuasa bersyukur. Saya sudah mengalami ini. Waktu saya sakit jantung, saya belajar walaupun di tengah-tengah ketakutan. Saya terus bersyukur. Saya terus bernyanyi. Saya terus memuji Tuhan. Saya bolak-balik, saudara. Worship dan mengucap syukur. Dan saya mulai mendeklarasikan firman Tuhan. Oleh bilur darah Yesus, aku pasti sembuh. Oleh bilur darah Yesus. Dan waktu dicek, ternyata bukan sakit jantung. Dan saya dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini, kalau saudara tetap bersyukur, berarti saudara tetap melakukan kehendak Tuhan. Belajarlah terus bersyukur, karena inilah kehendak Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima dikatakan di sana, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah kehendak Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selanjutnya, dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Inilah kehendak Tuhan yang terakhir yang saya mau bagikan kepada saudara. Masih banyak saudara belajar tentang kehendak Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dikatakan, hendaklah hidupmu kudus. Kudus artinya terpisah dari pola hidup duniawi. Hidup dengan cara Tuhan. Dan Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hidup dalam damai. Kemarin saudara Sandi share tentang bagaimana kita tahu masa depan kita cerah adalah hidup dalam damai. Berdamailah dengan orang lain kalau engkau punya permusuhan. Berdamailah dengan keluargamu kalau sampai hari ini engkau masih punya rasa kayaknya, aduh sakit, apa yang dia buat, dia nipu saya, dia mengecewakan. Berdamai. Karena hidup dalam damai adalah kehendak Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan waktu engkau jatuh di dalam dosa. Karena firman Allah tetap berkata bahwa jikalau kamu mengaku dosa, maka dia setia menyucikan dan mengampuni dosa. Berdamai dengan Allah.
Berdamai dengan diri sendiri. Mungkin ada orang-orang yang menolak engkau, sehingga engkau bilang, kenapa diri saya seperti ini? Kenapa saya dilahirkan seperti ini? Kenapa saya dilahirkan di keluarga ini? Kenapa saya mulai engkau bertanya-tanya dan seakan-akan Tuhan, kenapa saya begini? Kenapa saya mau beritahu? Terima dirimu dan ucapkan syukur bahwa dirimu diciptakan istimewa di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Berdamailah dengan dirimu. Berdamailah dengan Allah, dan berdamailah dengan sesamamu. Karena hidup dalam damai, maka membuat kita melihat masa depan yang indah ke depan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, saudara, ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaan di antara kamu. Artinya, jaga mulut kita untuk selalu memperkatakan Kristus, perkataan Kristus. Perkataan Kristus itu adalah firman Tuhan. Perkataan Kristus selalu menguatkan. Perkataan Kristus selalu membangkitkan. Perkataan Kristus membuat orang yang sakit disembuhkan oleh darah Yesus Kristus. Biarlah kehendak Tuhan membuat kita semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Memasuki 2021. Kejar perkenanan Tuhan. Dengan terus punya hati yang gembira. Memenangkan banyak jiwa-jiwa, menuntaskan amanat agung, dan melakukan kehendak Tuhan. Ada beberapa kehendak Tuhan yang ada. Hendaklah kita tetap di dalam Dia. Hendaklah kita iman kita teguh. Hendaklah kita hidup dalam kekudusan. Hendaklah kita mengucap syukur. Hendaklah kita hidup dalam damai sejahtera. Hendaklah perkataan Kristus ada dalam kehidupan saudara. Perkenanan Allah turun atas kehidupan saudara. Kita nggak takut hari-hari ke depan. Kita nggak takut dengan berita-berita yang mungkin menyerang kita. Tapi kita punya Kristus yang membela kita. Kalau 2020 hari ini, Tuhan menyertai kita. Saya percaya 2021, Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Yakinlah itu. Berpeganglah itu. Karena apa yang Tuhan janjikan, Dia tidak pernah berdusta. Aku menyertai engkau. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biar Roh Kudus terus beracara, terus berbicara, sehingga kami diberi pengertian bahwa kami tetap hidup berkenan di hadapan. Ketika hidup kami berkenan, kami punya akses untuk membuka pintu berkat, membuka pintu kesehatan, pintu mujizat, karena hidup kami berkenan di hadapan. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu, kita berdoa lebih dulu. Ubahkan aku, ku dijadikan baru. Ayo para kepala keluarga untuk menumpangkan tangan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati roti dan anggur ini. Tuhan, biarlah roti dan anggur ini, kami bisa menyatu dengan Engkau. Ketika kami menyatu dengan Engkau, kami hidup berjalan bersama dengan Engkau. Sehingga kami tidak takut menghadapi tahun 2021. Kami percaya Immanuel itu tetap ada dalam kehidupan kami. Ayat-ayat yang ada, Tuhan urapi, Tuhan kuduskan. Biar menjadi rema buat kami. Mari Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar
Tuhan menjadi pegangan buat kami setiap firman demi firman yang datang. Kami berdoa, ini bukan jimat, tapi inilah Tuhan firman yang tertulis biar menjadi remah Roh Kudus yang berkarya. Berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan aku. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, ubahkan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Mari angkat roti di atas kepala kita. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus. Kalau tidak keberatan, mari bangkit berdiri. Kecuali kalau saudara pakai celana pendek, ya silakan duduk. Bebaskanku, darahmu. Oh, haleluya. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Thank you, Lord. Hari ini, kalau saudara ada, karena kasih Tuhan, saudara bisa mengikuti perjamuan. Berarti Tuhan masih ada tugas yang engkau selesaikan. Melangkahlah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tanganmu, atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman, katakan di dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat cawan di atas kepala kita sebagai lambang dari darah Yesus. Percayalah, oleh darah Yesus kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Oleh darah Yesus yang membentengi hidupmu, tahun-tahun ke depan engkau dibentengi oleh Tuhan. Engkau dijaga oleh Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kirimu, di sisi kananmu 10.000, engkau tetap tegak berdiri. Engkau melangkah bersama Tuhan. Seperti Raja Daud berkata, bersama Allah aku akan lakukan perkara besar. Dan jadilah berkat bagi banyak orang, dan dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan di tanganmu, atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari minum dengan iman, katakan di dalam nama Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari angkat tanganmu dan terima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberkati keluargamu, dan terima berkat ini sepenuh-penuhnya. Engkau kepala bukan ekor. Engkau tetap naik, bukan turun. Biar damai sejahtera daripada Allah Bapa,
kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita. Kita didapati setia dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.